Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, para orang tua kami yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan untuk kembali berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini, untuk saling kita bertatap muka di dalam rangka untuk melakukan salah satu ketaatan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Masya Allah, para jamaah sekalian rahimakumullah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya ya. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah, di pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang hal-hal yang terkait dengan perbuatan yang dibolehkan dilakukan di dalam sholat ya. Dan kita sudah menyelesaikan hal itu, dan kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah tentang ucapan ya. Kemarin perbuatan, sekarang ucapan yang memang dibolehkan untuk diucapkan selama kita sedang sholat. Sebelum nanti setelahnya insya Allah kita akan bahas tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di saat kita sedang sholat. Ya, langsung saja kita sebutkan satu-satu poinnya sebagaimana yang disebutkan ya di dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik hafizahullah ta'ala, bahwasannya ada ucapan-ucapan yang memang itu dibolehkan untuk dilakukan selama kita sholat, dan itu sama sekali tidak membatalkan sholat ya. Ini juga lagi-lagi kita jelaskan, kita luruskan agar persepsi sebagian saudara-saudara kita yang menganggap ini adalah perbuatan yang membatalkan sholat ya, ternyata setelah ditimbang di dalam syariat, ternyata itu adalah perkara yang dibolehkan ya, tidak sama sekali kemudian merusak atau bahkan membatalkan sholat kita. Apa saja itu ucapan-ucapan yang dibolehkan ya untuk dilakukan selama kita sholat? Yang pertama adalah al-fathu alal imam, yaitu memperbaiki bacaan imam ya, memperbaiki bacaan imam ya. Dan ini adalah suatu hal yang wajar di saat misalkan imam ketika dia sedang mengimami dan membaca ayat kemudian ada kekeliruan ya, dan ini adalah suatu hal yang wajar, sehingga kemudian ya bagi para makmum dipersilahkan untuk memperbaiki bacaan imam ya. Tetapi tentu bagi makmum yang memang dia memiliki hafalan terkait apa yang dibaca oleh imam ya, makanya sebenarnya lebih afdolnya mereka-mereka yang memiliki hafalan bagus ya, posisinya di belakang imam ya, jangan sampai di ujung paling belakang gitu ya. Jadi kalau imam salah repot ya, memperbaikinya repot, nggak kedengeran gitu kan ya. Tetapi jangan juga mentang-mentang oh saya hafalan banyak terus akhirnya datang ke masjidnya lambat-lambat ya, yang penting walaupun lambat dapat paling depan safnya gitu, nggak seperti itu ya. Karena untuk di saf paling depan itu adalah ya fastabiqul khairat, siapa yang paling dahulu maka dia di saf paling depan gitu ya. Dan ini adalah terkait dengan bagaimana kita seharusnya berlomba-lomba dalam kebaikan, karena Rasul mengatakan bahwasannya kalau seandainya kalian tahu ya kebaikan apa, kemuliaan apa yang ada di saf pertama itu, maka pasti kalian akan menempuhnya, merebutnya, walaupun sampai mungkin merangkak atau bahkan sampai berebut gitu kan antara sesama kita
Ya, ini menunjukkan bahwasannya saf paling depan itu adalah saf yang terbaik, ya. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, terkait bagaimana memperbaiki bacaan imam, disebutkan di sini bahwasanya idza lubisa 'alal imami fil qiraah ay yaftah 'alaihi min waraihi. Ya, apabila seorang imam kemudian dia mungkin lupa, ya, atau ada suatu hal yang dia ragu di dalam membaca ayat, maka bagi para makmum dari belakangnya untuk memperbaikinya. Idza natija an adamil fathi taghyir fi kalamillahi ta'ala bi ayyi naw'in. Tapi kekeliruan yang imam lakukan itu di dalam bacaannya kalau memang bacaannya itu sampai merubah makna dari apa yang dia baca, ya, sampai merubah makna, maka ini bagi para makmum untuk memperbaiki bacaan imam, ya. Tapi kalau seandainya apa yang dia baca masih benar ataupun kalau keliru, ya, tidak sampai kemudian merubah makna, maka ini insya Allah tidak mengapa, ya, tidak harus kemudian diperbaiki. Ya, dan salah satu contoh misalkan sampai merubah makna, misalkan imam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian imam membaca wa kallamallaha Musa taklima. Seharusnya apa? Seharusnya wa kallamallahu, wa kallamallahu Musa taklima, yaitu lafdzul jalalah di sini wa kallamallahu, ya, dia marfu, ya, yang sudah belajar bahasa Arab nih istilahnya marfu, yaitu dia sebagai fa'il, sebagai subjek, yang artinya wa kallamallahu Musa taklima, yaitu Allah yang mengajak berbicara kepada Musa. Tapi kemudian misalkan ada seorang imam salah bacanya, dia membaca wa kallamallaha Musa taklima, menjadikan lafzul jalalah ini mansub sebagai objek, yang artinya Musa yang mengajak bicara kepada Allah. Nah, ini fatal akibatnya, ya, yang satu sebagai subjek, yang satu sebagai objek. Nah, ketika barisnya berbeda, ya, dalam hal ini merubah makna, ya, sehingga perlu bagi para jamaahnya atau bagi para makmumnya untuk memperbaiki, ya. Atau misalkan terkait ayat-ayat tentang azab dan juga tentang rahmat, yang seharusnya dia membaca ayat tentang azab kemudian dibaca tentang rahmat misalkan, maka ini perlu untuk diperbaiki oleh makmumnya. Dan di sini disebutkan dari Abdullah bin Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falubbisa alaihi falamman sarafa qala li Ubay sallaita ma'ana qala na'am qala fama mana'. Ya, jadi disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan suatu ketika Rasul itu pernah sholat, ya, mengimami para sahabat, dan kemudian falubbisa alaihi fil qiraah, kemudian beliau ada mungkin ragu atau mungkin lupa, ya, sehingga kemudian ada kekeliruan di dalam membaca, dan kemudian tidak ada seorang pun sahabat yang berani memperbaiki bacaan Rasul, ya, karena bagaimana memperbaiki bacaan Rasul gitu, ya, jadi sungkan atau bagaimana, sehingga selesai sholat Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab, yang memang ketika itu ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasul bertanya, ya Ubay, sholaita ma'ana, kamu sholat gak sama kami tadi di belakang? Kata sahabat Ubay, iya saya ikut sholat. Fama mana'ak, apa yang menghalangi kamu untuk tidak memperbaiki bacaan aku ketika aku keliru tadi? Ya, dan di dalam hadis ini menunjukkan, ya, bahwasannya dianjurkan, diperintahkan bagi para makmum untuk memperbaiki bacaan imam kalau memang bacaannya keliru. Kemudian juga di sini ada beberapa faedah yang harus kita perhatikan, ya, terkait tentang permasalahan bagaimana memperbaiki bacaan imam. Ada adab-adabnya, ya. Jadi tidak serampangan juga. Jangan sampai bikin kagok nanti, ya. Maka diperhatikan nih adab-adabnya. Yang pertama adalah yang bagi alla yuftah 'alal imam madama yuraddidu tilawah li'annahu rubbama tadzakkara bi nafsihi wa huwa aula. Jadi di dalam hal ini jangan terlebih dahulu kita tergesa-gesa untuk memperbaiki bacaan imam selagi imam itu masih mengulang-ulang bacaannya. Ya, mungkin imam lupa, jadi dia perlu mengulangi lagi ayat sebelumnya. Perlu mengulangi lagi ayat sebelumnya. Nah, sehingga kita jangan tergesa-gesa untuk memperbaiki bacaan imam. Ya, siapa tahu kalau imam sudah mengulang-ulang ayat sebelumnya, lalu kemudian akhirnya ingat lagi, ya, apa yang seharusnya dibaca di ayat-ayat setelahnya.
Ya, maka di dalam hal ini jangan tergesa-gesa. Ya, sampai kemudian benar-benar diketahui bahwasanya imam benar-benar lupa. Tapi selagi imam masih mengulang-ulang ayat tersebut, ya ini menandakan imam lagi coba menghadirkan hafalannya lagi yang mungkin sebelumnya terlupakan. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, la yuftah 'alal imam idza sakata wa lam yataraddad fil qiraah illa idza ta'akhkhara fi sukutihi li'annahu yahtamilu ay yakuna tafakkara qalilan fi ma yaqra. Jadi kemudian juga jangan kita tergesa-gesa juga memperbaiki bacaan imam ketika imam terdiam sebentar. Ya. Misalkan imam baca wal fajri wa layalin 'ashr. Terus imam terdiam sebentar. Diamnya imam ini ihtimal, ya. Bisa karena sebab dia tarik nafas dulu atau mungkin dia lupa apa ya setelah ini gitu. Tapi dia butuh waktu untuk kemudian mengembalikan ingatannya. Jadi jangan langsung kemudian kita menegur atau memperbaiki bacaan imam. Siapa tahu nanti ya dia kemudian mengingatnya. Kecuali kalau memang diamnya udah kelamaan. Wah, ini berarti memang benar-benar lupa nih imam gitu kan. Baru kemudian kita bantu imamnya supaya mengembalikan ingatan si imam tersebut. Kemudian la yuftah 'alal imam idza akhta'a fil qiraah ma lam yakun khata' yughayyirul ma'na. Ya, dan kemudian juga jangan kita memperbaiki bacaan imam selagi kekeliruan yang dilakukan imam itu dalam bacaan tidak sampai merubah makna. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya. Bacaan wa kallamallahu Musa taklima seharusnya seperti itu, tapi kemudian dia baca wa kallamallaha Musa taklima, dan ini harus diperbaiki karena merubah makna. Ya, tapi selagi dia tidak merubah makna, maka pada asalnya tidak perlu kemudian kita untuk memperbaiki bacaan imam. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, perkara yang kedua dari ucapan-ucapan yang dibolehkan untuk dilakukan selama salat adalah tirdadul ayah fi salati tatawwu, yaitu mengulang-ulang bacaan ayat tapi garis bawahi di saat salat sunnah. Ya, jadi misalkan kita lagi salat sunnah, salat tahajud lah. Kemudian ada kita membaca ayat yang kemudian kita senang dengan ayat ini, apalagi ketika ayat ini misalkan berbicara tentang surga, tentang adab neraka misalkan, dan kita mengulang-ulang itu untuk meresapi dalam rakaat yang sama, ya kita ulang-ulang ayat itu saja, maka ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan untuk misalkan lebih menghayati, untuk lebih khusyuk lagi, untuk lebih menghadirkan ya kekhusyuan kita dalam sholat itu, maka tidak mengapa kemudian kita mengulang-ulang ayat atau satu ayat yang kemudian kita anggap ini adalah sebagai suatu ayat yang mungkin sangat menyentuh bagi kita. Ya, sebagaimana disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah faraddadaha hatta asbah. Nah, bayangkan di sini Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul ketika itu membaca satu ayat ketika sholat malam dan beliau mengulang-ulang sampai pagi. Ya, mengulang-ulang ayat yang sama sampai fajar. Ayat apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yaitu beliau mengulang-ulang ayat di surat Al-Maidah ayat 118. Ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya, apabila engkau wahai Allah mengadab mereka, ya sesungguhnya mereka adalah hambamu ya Allah. Ya, jadi maksudnya kasihanilah hambamu ini, ya, kalaupun seandainya engkau mengadab hambamu ini, maka ya mereka pantas, ya, karena dia seorang hamba, mau diapakan saja bisa. Tapi kasihanilah, mereka adalah seorang hamba. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau seandainya engkau wahai Allah mengampuni mereka atas segala kesalahan mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan juga maha bijak. Ya, jadi beliau mengulang-ulang ayat ini sampai pagi. Wa an Masruq anna Tamiman ad-Dari raddada hadhil ayah, dan juga dari Masruq radhiyallahu anhu bahwasanya Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu mengulang-ulang ayat ini ya sampai berkali-kali. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Ya, jadi beliau mengulang-ulang di dalam ayat surat Al-Jathiyah ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at, apakah orang-orang yang membuat keburukan itu mengira bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beramal saleh, ya.
baik dari hidupnya maupun dalam kematiannya. Ya tentu tidak sama ya antara orang-orang yang melakukan keburukan dengan orang-orang yang melakukan amal soleh. Tentu nanti di akhirnya juga tidak sama. Yang satu ke neraka dan yang satu ke surga. Dan beliau mengulang-ulang ini, yaitu Tamim Ad-Dari mengulang-ulang ayat ini sampai berkali-kali di dalam salatnya. Inilah dia para jamaah sekalian rahimakumullah tentang poin yang kedua dari hal-hal yang dibolehkan ya untuk dilakukan ya selama kita di dalam salat. Tapi perlu digarisbawahi ya, untuk poin yang kedua ini ya dikatakan oleh para ulama bahwasanya ini khusus untuk salat sunnah saja. Adapun untuk salat fardu maka tidak ada satu riwayat pun yang mana dijelaskan para salaf terdahulu ya melakukan hal seperti ini. Ya, jadi yang ada riwayat-riwayat hanya ketika mereka salat sunnah ya, dan meninggalkan mengulang-ulang ayat ini dalam rangka untuk tadabbur misalkan dalam salat fardu maka ditinggalkan lebih baik. Adapun untuk salat sunnah maka diperbolehkan. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga adalah al-buka wal anin fis shalah, yaitu menangis ya di dalam salat. Menangis ya sampai kemudian sesenggukan misalkan di dalam salat ya, maka ini dibolehkan ya. Dan ini juga sekaligus membantah pernyataan sebagian orang bahwasannya menangis di dalam salat itu bisa membatalkan salat ya. Ya, dan kenyataannya adalah ini adalah perbuatan yang dibolehkan berdasarkan dalil yang sangat banyak sekali yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW dan bahkan para salaf terdahulu mereka biasa menangis di dalam salatnya. Di sini dijelaskan al-buka'u fi shalah in kana min khaufillahi ta'ala wa dzikral jannah wan nar wa nahwihi kana mamduhan muthaban alaihi. Ya, menangis di dalam salat apabila karena disebabkan takut karena Allah dan juga karena sebab dia mengingat surga dan neraka dan atau yang semisalnya, maka ini adalah perkara yang terpuji dan bahkan dia mendapatkan pahala karena sebab itu. Ya, jadi nangisnya bukan karena lagi melo gitu ya, apalagi yang anak-anak muda ini yang ada hubungan pacaran waliyadzubillah ya, lagi baru diputusin misalkan ya, atau karena korban nonton Korea, nonton sinetron ya, bukan karena sebab itu, tapi karena khauf minallah, karena rasa takut kepada Allah, atau karena teringat bagaimana nikmat-nikmat surga, teringat bagaimana pedihnya azab di neraka, maka kemudian dia menangis di dalam salatnya, dan ini adalah suatu perkara yang terpuji dan mendapatkan pahala. Wala yubtilus shalah kama yadhunnu ba'dun nas, dan tidak membatalkan salat sama sekali sebagaimana prasangkaan sebagian orang. Wa kadzalika in kana liwaj'in aw musibah wa kunta maghluban 'alaik ya fala syai'a fihi aidan. Dan juga misalkan karena sebab dia sedang menghadapi musibah, sedang menghadapi suatu kesulitan, atau mungkin salah satu anggota keluarganya meninggal misalkan, dan dia menangis di dalam salatnya karena memang tidak bisa mengendalikan diri ya, maka ini juga dibolehkan ya, ini juga dibolehkan karena ya biasa ketika orang lagi kena musibah ya, meninggal salah seorang keluarga yang disayanginya, kemudian dia nggak bisa menahan dirinya ya, selalu menangis, apalagi ketika sholat suasananya terbawa kan, terbawa khusyuknya, terbawa feel-nya gitu kan, sehingga kemudian dia semakin sedih dan seterusnya, maka ini dibolehkan. Wa mimma yadullu ala adami butlani shalah, dan perkara-perkara atau dalil yang menjelaskan tentang tidak batalnya salat seorang ketika disertai dengan tangisan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang memuji orang-orang yang menangis ketika baca Al-Qur'an. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya, yaitu surat Maryam ayat 58, Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadaw wa bukiyya." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ya, yaitu Al-Qur'an, kharru sujjadaw wa bukiyya. Mereka langsung tersungkur, bersujud sambil menangis. Ya, dan para ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini umum, baik dia tersungkur sujud sambil menangis di luar salat maupun di dalam salat. Ya. Sehingga di sini disebutkan tentang ya bahwasannya dibolehkan menangis baik di luar salat maupun di dalam salat ketika membaca ayat Al-Qur'an. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Dan juga di dalam firman yang lainnya surat Al-Isra ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhiruna lil adqan,
yaitu mereka menyungkur di atas muka mereka, yaitu tersungkur di atas muka mereka bersujud gitu ya, sambil menangis, dan kemudian menambah mereka tingkat kehusyuannya, ya, membuat mereka semakin khusyuk. Nah, ini juga ya disebutkan tentang kata yabkun, sambil menangis ya di saat sambil sujud, baik itu di dalam salat maupun di luar salat. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan tentang tidak batalnya salat seseorang ketika disertai dengan menangis. Kemudian juga dalil lainnya dari Abdullah bin Syakhir, beliau mengatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li sadrihi azizun ka azizil mirjal. Ya. Jadi ini pernah didapati oleh sahabat Abdullah ya bin Asy-Syakhir, di mana beliau mendatangi Rasulullah SAW dan ketika itu Rasul sedang sholat, dan ternyata didapati Rasulullah SAW itu dadanya itu seperti ada suara gelegak air yang mendidih. Ya, kalau bahasa kita mungkin lagi sesenggukan nangis, ya, lagi sesenggukan nangis. Jadi Rasulullah SAW ya sholat sambil nangis. Wa an Ali qala ma kana fina farisun yawma badrin ghairal miqdad wa laqad ra'aituna wa ma fina illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. Nah, kemudian juga sebagaimana riwayat yang diceritakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini ketika terjadinya perang Badar, yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan bahwasannya di malam sebelum terjadinya perang Badar itu, ya, kami dapati semua orang tidur, seluruh pasukan tidur, kata Ali, kecuali Rasulullah SAW yang beliau sholat di bawah pohon sambil menangis sampai pagi, sampai pagi. Ini juga dalil ya yang menjelaskan tentang bolehnya menangis di dalam salat. Dan banyak lagi ya dalil-dalil lain, seperti misalkan kisah Abu Bakar yang mana beliau adalah orangnya sensitif, gampang nangis ketika mengimami salat. Ya, makanya ketika Rasul dalam kondisi sakit, Rasul perintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Muru Abu Bakar falyusalli bin nas." Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat manusia. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta alasan kepada Rasul, ya maksudnya meminta udzur kepada Rasul supaya jangan ayah saya, jangan Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu adalah raqiqul qalbi, hatinya sangat lembut sekali dan dia mudah menangis. Takutnya nanti enggak selesai itu salat, enggak beres-beres salatnya karena nangis terus itu. Tapi kemudian Rasul mengulang-ulang perintahkan kepada Aisyah agar kemudian Abu Bakar mengimami salatnya para sahabat yang lainnya di saat Rasulullah SAW sedang sakit. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, poin yang ketiga, an-nafkhu athna as-salah li hajah. Ya, ini juga dibolehkan. Ya, ketika kita salat yaitu meniup. Ya, lagi salat ditiup. Ya, meniup. Ya. Ini dibolehkan. Ya, misalkan kita lagi salat kemudian mau sujud, tahu-tahu di tempat sujud ada debu misalkan. Ya. Atau ada ada cicak. Cicak bisa ditiup enggak? Enggak ya. Ya, debu dan semisalnya. Dan ini dibolehkan. Dalilnya adalah sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan in kasyafati syams ala ahdi Rasulillah SAW. Ya, di zaman Rasul pernah terjadi gerhana, ya gerhana matahari. Tsumma nafakha fi akhir sujudihi. Kemudian Rasul pun beliau meniup di akhir sujudnya, gitu ya. Gitu ya kalau bahasa kitanya. Tsumma qala rabbi alam ta'idni alla tu'adzibhum wa ana fihim. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengadab mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, selama saya berada di tengah-tengah mereka. Dan beliau kemudian mengulang-ulang seperti ini dan sampai kemudian selama mereka beristighfar kepada engkau. Dan beliau sambil meniup, ya, sambil meniup. Dan ini adalah perkara yang dibolehkan ya dilakukan di saat salat. Dan juga di dalam riwayat lain dari Aiman bin Nabil, beliau mengatakan qultu li Qudamah ibn Abdullah bin Ammar al-Kilabi, sahibu Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ata'adza birishil hamam fi Masjidil Haram idza sajadna faqala unfukhu. Jadi beliau mengatakan kami itu merasa terganggu dengan bulu-bulu burung merpati di Masjidil Haram. Ya, bahkan sampai sekarang masih banyak ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, burung merpati banyak sekali di sana. Dan mungkin zaman sekarang ya tidak sampai kemudian banyak masuk ke dalam lokasi masjid gitu ya, karena memang di masjid juga banyak orang sehingga kemudian ya burung-burung merpati sekarang lebih banyak berada di luar.
Tapi bagi antum-antum yang mungkin kebagian sholatnya di luar, ya, apalagi sampai di jalan misalkan, maka pasti dapati banyak bulu-bulu merpati di sana. Dan ini yang terjadi di zaman sahabat ini. Bahwasanya beliau ketika mau sujud terganggu itu dengan bulu-bulu merpati yang ada di tempat sujudnya. Maka kemudian diperintahkan unfukhu, tiup aja nggak masalah. Ya, jadi ketika mau sujud tiup, untuk menggesernya gitu kan, supaya kemudian di saat sujud ya tidak ada penghalangnya. Ya, apalagi di zaman sekarang, ya misalkan seorang sholat mungkin lantainya tidak pakai karpet, tidak pakai sejadah, banyak debunya, banyak kerikil. Kalau nggak kita singkirin kadang sakit di sini ya, sakit di keningnya. Ya, dan ini adalah perbuatan yang dibolehkan. Dan kemudian yang keempat, an-nahnaha fis salati lil hajah. Apa ya bahasa Indonesianya? An-nahnaha itu artinya berdehem, gitu ya. Jadi ketika sholat boleh, ya. Tapi bukan tujuannya untuk ngusir jin ya. Ini banyak biasa di daerah-daerah ya, kalau misalkan seorang masuk ke WC misalkan harus dulu untuk ngusir jinnya katanya. Seharusnya ngusir jinnya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, bukan dehem-dehem gitu. Ya, atau lewat kuburan permisi-permisi gitu kan. Bukan seperti itu. Ya, tujuan berdehem di dalam sholat itu adalah untuk memberikan kode kepada orang yang di sebelahnya. Ya, untuk berkomunikasi. Ya, yang ini dianggap sebagai komunikasi dengan bahasa isyarat. Ya, tapi itu dibolehkan tapi dengan syarat lil hajah, untuk suatu keperluan. Ya, bukan untuk suatu hal yang nggak ada kerjaan gitu ya. Gitu. Ya, tapi kalau seandainya dia lagi radang tenggorokan itu beda lagi gitu kan. Tapi ini adalah untuk suatu hal yang ada maksudnya. Nah, di sini disebutkan ya, dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam innama harrama takallum fi shalah. Bahwasanya Rasul itu hanya mengharamkan berbicara, ngobrol ketika sholat. Ya. Adapun ya, an-nahnahah di dalam bahasa Arabnya itu tidak termasuk dalam kategori berbicara. Ya. Di mana di sini dikatakan innahu la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Ya, bahwasanya obrolan itu enggak boleh sama sekali. Wan nahnaha la tadkhul fi musammal kalam aslan, dan berdehem itu tidak termasuk dalam kategori berbicara. Fa innaha la tadullu binafsiha wala ma'a ghairiha minal alfadhi ala ma'nan wala yusamma fa'iluha mutakalliman wa inna ma yufham muraduhu bi qarinatin fasarat kal isyarah. Ya, jadi yang namanya berdehem ini tidak bisa kemudian dikategorikan sebagai ucapan atau ngobrol, tapi dia hanya sebuah isyarat yang bisa difahami oleh orang di sekitarnya dengan adanya qarinah, ya, dengan adanya pebanding ya atau penunjang gitu. Ya, misalkan ketika ini biasa sering terjadi di rumah, misalkan ibu-ibunya lagi sholat, kemudian bapak-bapaknya mungkin baru pulang dari masjid, anaknya di situ lagi main berlari-lari, sehingga kemudian bapaknya juga lagi sibuk sama HP misalkan. Nah, ibunya lagi sholat gitu kan, Allahu Akbar. Tahu-tahu anaknya udah lari misalkan keluar, ibunya gitu kan. Maksudnya ngasih kode ke bapaknya, tuh anaknya udah lari ke jalan gitu kan. Sehingga kemudian bapaknya bisa kemudian langsung menyusul anaknya. Dan ini dibolehkan, ada korinahnya gitu ya. Dan ini adalah dibolehkan dan tidak termasuk suatu pembicaraan. Karena kalau pembicaraan itu adalah perkara yang dilarang dilakukan di dalam sholat ya, atau obrolan yang memang tidak ada hajahnya, tidak ada perlunya. Kemudian juga poin yang kelima, al-kalamul yasir li maslahatis shalah, yaitu pembicaraan ringan demi untuk maslahat sholat. Ya, kalau tadi di poin keempat disampaikan bahwasannya obrolan nggak boleh, tapi obrolan di luar sholat. Tapi kalau obrolan di dalam sholat, maksudnya yang terkait dengan maslahat sholat, maka ini dibolehkan dengan syarat obrolannya ringan. Ya, obrolannya pendek, nggak sampai setengah jam gitu ya, nggak sampai kemudian cerita ke sana kemari. Apa dalilnya? Pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu Rasulullah SAW sholat asar. Ya, sholat asar baru 2 rakaat Rasul salam. Baru selesai 2 rakaat Rasul salam. Selesai sholat 2 rakaat ya. Sebenarnya ini belum selesai kan, tapi udah salam beliau. Maka kemudian salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Dzul Yadaini, beliau bangkit, ya Rasulullah, aqsarta shalah am nasid? Wahai Rasul, engkau sedang mengqasar sholat atau engkau lupa? Ya. Soalnya ini sholatnya 2 rakaat, asar itu harusnya berapa rakaat? 4. Ya.
Tapi kenapa 2 rakaat? Maka kemudian Rasul mengatakan bahwasanya kullu dzalika lam yakun. Saya enggak lupa dan saya juga lagi enggak mengqasar salat. Akhirnya kemudian Rasul bertanya kepada sahabat yang lainnya, ya. Ashaha maqala dzul yadaini, apakah benar apa yang disampaikan oleh dzul yadaini? Para sahabat yang lainnya mengiyakan benar. Bahwasanya kita baru salat 2 rakaat. Terjadi obrolan, tapi terkait masalah salat. Padahal salatnya belum beres dan dia dianggap masih dalam salat ini. Ya, walaupun udah salam, tapi kan salatnya belum beres, harusnya 4 rakaat. Terjadi obrolan di dalam salat. Sehingga setelah jelas ternyata Rasul baru 2 rakaat salat, langsung Rasul melanjutkan salatnya, tidak mengulang dari takbiratul ihram lagi, enggak, menambahkan, melanjutkan, yaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan kemudian di rakaat keempat beliau salam, setelah itu sujud sahwi. Ya, jadi sujud sahwinya setelah salam. Dan ini terjadi obrolan, syahidnya adalah bahwasanya terjadi obrolan antara imam dan makmum demi untuk kemaslahatan salatnya. Dan ini obrolan yang ringan ketika itu gitu ya. Ya, langsung kemudian dilanjut sholatnya tanpa harus mengulang dari awal. Dan ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasannya obrolan yang ringan terkait kemaslahatan sholat, maka ini dibolehkan dilakukan di dalam sholat dan tidak membatalkan sholatnya. Kemudian poin yang keenam, nah ini banyak yang jadi pertanyaan bagi kita nih, yaitu alhamdu fi sholati liman atis, yaitu mengucapkan alhamdulillah bagi yang bersin. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Ya. Ketika orang salat Allahu Akbar atau bersin wajin gitu ya, alhamdulillah. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Ya. Terus yang mendengar, boleh enggak bilang yarhamukallah? Enggak boleh. Iya. Di sini dijelaskan fayajuzu liman atisa fi sholati ayyahmadallah fi nafsihi lakin la yashmituhu sahibuhu. Ya, dibolehkan bagi orang yang bersin untuk dia mengucapkan alhamdulillah untuk dirinya sendiri. Tapi yang mendengar tidak boleh kemudian mengucapkan yarhamukallah. Sebagaimana hadis dari Rifa'ah bin Malik, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atistu faqultu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah." Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ansarafa faqala manil mutakallim fi shalah faqala Rifa'ah ana ya Rasulullah faqala walladhi nafsi biyadihi laqad ibtadaraha bid'ata wa thalathina malakan ayyuhum yas'ad biha. Jadi sahabat Rifa'ah bin Malik radhiyallahu anhu pernah suatu ketika sholat di belakang Rasulullah SAW dan tiba-tiba beliau bersin, dan setelah bersin beliau mengucapkan alhamdulillah. Bahkan bukan cuma alhamdulillah, tapi beliau membaca versi tahmid yang lebih panjang, yaitu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Dan selesai sholat, Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang tadi ngomong saat sholat? Dan Rifa'ah langsung mengatakan, saya Rasulullah. Dan kemudian Rasul mengatakan, demi yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. Ya, sesungguhnya ya sekitar 30 malaikat ya itu mereka saling berebut ya, saling berebut untuk naik ya dengar karena sebab mendengar ucapan atau zikir yang dikatakan oleh Rifa'ah ketika salat tadi karena alasan dia bersin. Dan riwayat ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya mengucapkan tahmid atau alhamdulillah bagi orang yang bersin, tapi kemudian tidak dijawab oleh yang mendengarnya. Kemudian juga yang ketujuh, mengucapkan alhamdulillah bagi mereka yang mendengar kabar baik ketika sholatnya. Ini juga boleh. Ya, mengucapkan alhamdulillah ketika sedang sholat dan karena sebab mungkin dia mendengarkan kabar baik. Ya, misalkan nih, ya ada seorang suami ya menunggu kelahiran istrinya. Ya, dan sambil menunggu datang waktu sholat, akhirnya dia harus sholat dulu. Dan ketika dia sholat, tahu-tahu keluarganya datang manggil-manggil, udah lahiran misalkan, anaknya ganteng cowok gitu kan, sehat. Dan saking senangnya dalam sholat dia katakan alhamdulillah. Ya, dan ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Fa fi hadithi Sahal bin Sa'ad fi qissati dhahabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza bani Amr bin Auf liyusallih bainahum fasalla bihim Abu Bakar falamma atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum yusalluna arada Abu Bakar ayyataraja
fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu animkuth makanak farafa Abu Bakar yadaihi fa hamidallah azza wa jalla ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu min dzalik. Yaitu ya kisah ya ketika Rasul sedang sakit ya, kemudian Abu Bakar yang mengimami, maka kemudian tiba-tiba Rasul sempat muncul sehingga kemudian para sahabat mengucapkan alhamdulillah ya, karena begitu senangnya melihat Rasul sudah sehat kembali ya. Dan ini adalah juga perkara yang dibolehkan dilakukan ketika salat. Dan terakhir, perkara yang dibolehkan ketika salat adalah taklimul musalli wa su'aluhu lil hajah, yaitu mengajak bicara orang yang salat ya, mengajak bicara dan bertanya kepadanya untuk suatu keperluan. Ya, ini dibolehkan. Tapi bukan berarti kemudian yang orang sholat ini kemudian menjawabnya sambil ngobrol juga, enggak. Tapi kemudian nanti meresponnya dengan isyarat. Ya, seperti disebutkan dalam kisah Jabir, lamma arsalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Banil Mustaliq, annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati fakallamah, falam yarud alaihi wa asyara ilaihi biyadihi. Jadi seperti yang dikisahkan dalam kisah Jabir, Rasul pernah memerintahkan Jabir ya untuk suatu keperluan ke Bani Mustaliq, dan kemudian Jabir kembali untuk melaporkan ya kepada Rasulullah SAW, dan ketika itu beliau mendapati Rasul sedang sholat di atas tunggangannya ya, dan mungkin Jabir nggak ngeh kalau Rasul lagi sholat di atas tunggangan, sehingga Jabir kemudian ngobrol ya, maksudnya ngajak bicara, memberikan kabar kepada Rasul, kabarnya begini begitu, tapi Rasul tidak meresponnya. Maksudnya tidak menjawab dengan ucapan, tapi Rasul hanya menjawab dengan isyarat ya, atau ngangguk atau dengan tangan gitu. Yang ini menunjukkan sebagai respon Rasul, dan ini dibolehkan. Ya, baik sebagai orang yang sholat dia memberikan respon dengan isyarat, ini dibolehkan, dan orang yang mengajak bicara juga kalau memang diperlukan itu dibolehkan. Ya, sama seperti misalkan nih, ya contoh misalkan ini pernah kejadian juga. Ada seorang misalkan masuk ke dalam masjid. Ya, masuk ke dalam masjid dan dia mungkin baru ke masjid itu sehingga dia nggak tahu arah kiblat ya. Kayak mungkin di sini nih ya, masuk masjid ada papan tulis di belakang, dia anggapnya mungkin kiblatnya ke arah sana, tahu-tahu dia sholat aja madhab ke sana gitu kan. Nah, kita di sini ya ngelihat dia sholat, langsung kita kasih tahu dia, ajak ngobrol dia, Pak, kiblatnya bukan ke situ, ke belakang ya. Akhirnya kemudian dia putar langsung ya, jangan sampai membatalkan sholat, langsung aja ganti arah. Ya, dan ini kan kita ngajak ngobrol sama dia dan dia langsung meresponnya, ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Ini dia para jamaah sekalian rahimakumullah, tentang hal-hal yang dibolehkan atau ucapan-ucapan yang dibolehkan dilakukan selama salat. Dan kemudian berikutnya kita sampaikan ya mungkin beberapa poin saja dari larangan-larangan di dalam salat ya, yang ini juga perlu kita ketahui ya, agar kemudian tidak timbul was-was bagi kita semuanya di saat kita salat. Yang pertama adalah al-ikhtisar wad'ul yad 'alal khasri fi shalah. Yaitu berkaca pinggang. Apa sih istilahnya kalau begini? Iya, tolak pinggang apa kacak pinggang? Tolak pinggang ya. Iya. Ya, kalau sering tolak pinggang nanti tolak angin. Ya, jadi tolak pinggang sambil sholat itu nggak boleh. Ya, ini terlarang. Ya. Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha anil khasri fi shalah, bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang dari perbuatan tolak pinggang di saat salat. Ya. Kemudian yang kedua, raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke langit. Ini juga nggak boleh. Ya, kita sudah jelaskan sebelumnya, pada asalnya ketika kita salat disunahkan melihat ke tempat sujud. Walaupun memang tidak dari takbiratul ihram sampai salam kita harus ke tempat sujud terus. Karena ada posisi-posisi tertentu yang kemudian kita tidak bisa melihat ke tempat sujud. Ada perinciannya. Seperti misalkan ketika kita ruku, maka kita harus melihat ke sejajar dengan wajah kita. Dan kemudian ketika kita menunjuk tangan, kita melihat ke jari. Atau bahkan sambil berdiri pun, ya tidak harus kemudian melihat ke tempat sujud. Ya, karena ada mungkin sebagian orang yang tidak bisa khusyuk di situ. Ya, sehingga kemudian kalau kita perhatikan, ya imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya ketika mereka sholat, kebanyakan mereka melihat ke depan gitu. Jadi maksudnya tidak wajib melihat ke tempat sujud. Walaupun memang pada asalnya ya dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud. Nah, di dalam hal ini kalau melihat ke depan boleh, ke tempat sujud boleh, bahkan nengok ke kanan kiri juga boleh kalau untuk hajah, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Tapi untuk yang melihat ke atas ini tidak boleh. Ya, melihat ke atas ini tidak boleh. Sebagaimana
Hadis Rasulullah SAW, la yantahiyanna aqwamun an rafi absarihim inda du'ai fi shalah ila samai aw la tukhtafanna absarahum. Ya bahwasanya hendaknya kaum itu berhenti untuk mengangkat pandangan mereka ke atas ketika doa di dalam salatnya, ya, atau ya bisa dibutakan mata mereka. Ya, jadi ini larangan keras dari Rasulullah SAW bahwasanya ketika salat ya nggak boleh sambil ngedengap gitu. Ya. Jadi melihatnya ke depan atau ke tempat sujud, ya. Kemudian yang ketiga, an-nadharu ila ma yashghal fi shalah. Melihat kepada sesuatu yang menyibukkan dirinya ketika salat, ini juga nggak boleh. Ya. Makanya bagi mereka-mereka yang ketika sholat misalkan punya sejadah, ya sebaiknya cari sejadah-sejadah yang jangan banyak coraknya gitu. Karena terkadang bisa menyibukkan, setan bisa hadir di situ. Ketika kita sholat ini coraknya bagus juga ya, akhirnya ngelamun. Ya, tahu-tahu imam udah ruku gitu ya. Loh, saya belum baca Al-Fatihah nih gitu. Ya, jadi menyibukkan. Atau ini juga diingatkan kepada orang yang ketika ingin ke masjid, jangan pakai baju-baju yang gambar-gambar macam-macam. Karena khawatir bisa mengganggu kekhusyuan orang yang melihat dari belakang. Ya. Bisa menyebabkan batal atau rusak sholat seseorang gara-gara pakaian kita. Gitu. Ya. Apalagi sampai ada gambar-gambar makhluk hidup yang ini secara asal memang tidak boleh gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Karena an-nadharu ila ma yashghal fi shalah, melihat kepada sesuatu yang menyibukkan dirinya dari salat, maka ini adalah suatu hal yang terlarang. Kemudian al-iltifat li ghairi hajah, nengok untuk suatu hal yang tidak penting. Kemarin kita sudah sebutkan kalau nengok kanan kiri untuk suatu keperluan ini boleh. Tapi kalau dia tidak ada keperluan maka tidak boleh. Ya, kalau tidak ada hajatnya maka tidak boleh kita nengok kanan kiri di dalam salat. Dan kemudian yang kelima, tashbikul asabi', yaitu begini tangannya. Ya, di dalam salat, bahkan di dalam masjid kita sambil menunggu sholat atau baru selesai sholat atau bahkan ketika sholat tidak boleh tangannya sambil seperti ini, tashbikul asabi. Ya, karena ini adalah salah satu ritual ya orang-orang non muslim, cara berdoanya mereka seperti ini, dan untuk menyelisih mereka ya maka kita dilarang seperti ini. Dan ini sering terjadi ketika sholat Jumat, ketika mendengar khutbah ya, banyak kaum muslimin ya saking khusyuknya kemudian tangannya nggak terasa seperti ini ya, begini ya. Ya, ini nggak boleh ya. Jadi kalau mau duduk ya seperti ini aja. Ya. Apalagi ketika sholat Allahu Akbar. Wah ini apa ini gitu. Udah keluar dari contoh Rasulullah SAW. Kemudian farqatul asabi'. Ini nih. Insyaallah ini banyak kejadian nih. Apa sih bahasa kitanya? Gini nih. Apa ini? Kretek-kretek ya. Kretek-kretek abal-abal ya. Ya ini saat sholat nggak boleh. Pokoknya dan para ulama menyampaikan bahkan di masjid ya ini tidak boleh. Ya, tapi tidak bolehnya ini bukan haram ya. Ini bagian dari makruh hukumnya. Ya, apalagi dalam sholat lebih ditekankan lagi jangan seperti itu. Karena ini masuk dalam kategori dia bermain-main. Masuk dalam kategori dia bermain-main atau kurang adab. Ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, kalau mau begitu ya nanti ke ahlinya, kertak-kertak gitu ya, sebagai pengganti dari pijit misalkan. Dan yang ketujuh, al-iltihaf bithawbi wa ja'lul yadaini min dakhil fatarka wa tasjud hakadha. Ya, atau as-sadal. Ngerti as-sadal enggak? Jadi ketika sholat itu kita enggak boleh kemudian sambil selimutan. Ya, entah pakai selimut atau pakai kain atau pakai apalah sejenisnya, dengan kemudian misalkan nih pakai selimut ya. Jadi kita menyampirkan kain itu ke atas kepala sampai menjulur ke bawah dan kemudian bagian tangan kita di dalam selimut itu. Ya, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ini namanya as-sadl. Ya, sampai kemudian kita ruku dan sujud dalam kondisi seperti itu. Ya, karena ini menyerupai orang-orang kafir ya di dalam beribadah mereka. Nah, kalau yang antum ini termasuk sadel enggak? Tidak termasuk sadel. Ya, jadi sholat misalkan sambil pakai kupluk bajunya, ini enggak termasuk sadel. Karena apa? Karena ada jalur tangannya, ada untuk jalur tangannya. Tapi kalau seandainya kainnya berbentuk tidak ada jalur tangannya, jadi kain terbuka gitu sama kemudian penutup kepala aja langsung disampirkan ke sini, itu yang enggak boleh. Meriang. Ya. Apa? Meriang. Oh, iya. Iya lagi meriang ya. Iya, ya itu enggak boleh, ya. Kemudian juga at-tatha'u fis shalah, menguap di dalam salat.
ya, nguap nih ya, sampai kebuka lebar gitu ya, nyamuk lalat masuk semua. Ya ini nggak boleh. Bal yajibu man'uhu bi wad'il yad 'alal fam li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ubu fi sholati minasyaitan fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdim mastata' wa la tushra' al-isti'adzah min at-tatha'ub li 'adami dalil 'alaihi wa hadha min al-asya' al-muntashirah bainan nasi wa la dalila 'alaiha. Jadi di dalam salat ya, bahkan ini juga berlaku untuk di luar salat, bahwasannya ketika seseorang nguap ya, namanya nguap itu kan nggak bisa kemudian kita kendalikan juga ya, dan kemudian apalagi kalau terjadi dalam sholat, maka perintah pertama adalah dia menahannya ya, jadi tidak langsung kemudian ditutup, ditahan dulu. Kalau memang tidak tertahan baru kemudian ditutup dengan tangannya ya, dan tidak ada disyaratkan baca ta'awud ya. Biasanya kan kalau auzubillahi minasyaitonirrajim gitu, ini nggak ada ya. Dan dulu kita waktu masih kecil sempat beredar itu di kampung kita, kalau misalkan nguap baca ta'awud ya, alasannya kan mulutnya kebuka, setan pada masuk, jadi kita ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya setannya nggak masuk ke mulut itu. Dan ini tidak ada dalilnya sama sekali. Sehingga kalau kita nguap, yang diperintahkan adalah apa? Menahan sambil menutupnya ya. Jadi jangan sampai dibiarkan tuh mulut nganga kayak kudanil gitu ya. Jadi harus ditahan dan ditutup ya. Iya, apalagi nggak ada. Ya, ini dia ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagian dari perkara-perkara yang dilarang di dalam salat ya. Jadi dicatat ya sampai ke poin 8 ya, yaitu tentang menguap, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan di poin berikutnya, itu poin 9 dan seterusnya terkait dengan larangan salat ya. Dan insyaallah nanti terakhir dari pembahasan salat ini yaitu penjelasan tentang pembatal salat ya. Dan nanti insyaallah setelah itu bisa kita selingi dengan tema yang lainnya insyaallah. Ya, jadi saya kira itu yang bisa disampaikan para jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya, dan jangan lupa diamalkan ya. Barakallahu fikum. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum ditutup. Ini dulu ya Pak ya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin agak banyak dari yang disampaikan hari ini. Fadhal. Mengenai sholat apabila sedang safar. Jadi misalkan kita ke luar kota dalam urusan tugas. Ya. Kemudian tinggal di satu tempat itu hingga 3 sampai 4 hari. Apakah dalam salatnya itu apabila tidak berjamaah melakukan salatnya sendiri itu di qasar atau tetap dalam rakaat yang ditentukan, misalkan salat zuhur jadi 2 rakaat atau asar 2 rakaat. Iya. Kemudian apabila dalam perjalanan kembali ke misalkan dari satu kota tersebut kembali ke Jakarta misalkan atau ke kota Tangerang ini, antara sholat perjalanan kira-kira antara 3 jam gitu dari Bandung ke Jakarta misalkan. Kemudian kita waktu pas perjalanan di waktu sholat maghrib, baiknya kita menjamak untuk masuk sholat kita sama dalam perjalanan. Dan kemudian apabila sampai di tujuan setelah kita menjamak, apakah kita wajib sholat lagi? Itu aja. Iya. Assalamualaikum. Ini nggak bunyi ya? Cek. Oh iya, ininya longgar. Iya, pertama terkait hukum bagi seorang musafir bagaimana sholatnya. Maka seperti tadi di awal pertanyaan, ketika misalkan dia sudah sampai di lokasi safarnya itu, maka apakah dia mengqashar sholatnya atau sholatnya secara sempurna? Maka di dalam hal ini kita lihat, kalau misalkan dia sholatnya hadir di masjid, dan ini tentu paling utama, maka sholatnya mengikuti sholat imam, Jika kita sebagai makmum dan imamnya sholat mukim, maka kita sholatnya sempurna sebagaimana imam yang mukim itu sholat. Dan ini sebagaimana yang biasa terjadi ketika kita safar umroh misalkan.
Ya, kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya sholat sempurna. Ya, karena mereka sebagai mukimin, sedangkan kita musafirin. Maka tentu kita sholatnya sempurna sebagaimana imam. Ya. Tetapi di waktu-waktu tertentu, misalkan Ustadz saya sedang dalam kondisi capek, ya karena safar, kemudian tidak bisa ke masjid misalkan, atau mungkin karena uzur lain, sehingga kemudian dia sholatnya sendirian. Ya, atau bahkan mungkin dia sholatnya ke masjid tapi dia ditunjuk jadi imam. Ya, maka dia sholatnya qashar. Sholatnya qashar. Ya, jadi kalau dia ditunjuk sebagai imam, kalau memang makmumnya tidak terbiasa dengan hal itu, dikabarin dulu. Ya, bahwasanya saya sebagai musafir, saya sholatnya qashar 2 rakaat ya. Nanti yang lain silahkan lanjutkan. Ketika saya salam, yang lain lanjutkan tambah. Ya, tambah 2 rakaat misalkan kalau zuhur atau asar atau isya. Ya, dan begitu juga kalau kita sholatnya sendirian, maka sholatnya qashar. Dan bahkan para ulama khilaf ini. Bagi musafir ini mana yang lebih afdol? Apakah sholat qashar atau sholat sempurna? Dalam kasus dia sholat sendirian atau sebagai imam. Maka bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dia mengqashar sholatnya. Dengan dalil Rasulullah SAW selama beliau hidup, selama beliau safar itu tidak pernah sempurna sholatnya ketika safar. Selalu mengqashar. Sehingga berdasarkan ini diambil kesimpulan bahwasanya hukumnya wajib mengqashar ketika musafir. Dan walaupun sebagian yang lain mengatakan tidak sampai kepada derajat wajib, ya, hanya kemudian sunnah yang lebih ditekankan. Ya, jadi intinya seperti itu prakteknya. Ya, kalau misalkan kita sebagai makmum, kita sholatnya sesuai dengan sholatnya imam, dan kalau kita sebagai imam atau sholat sendirian maka mengqashar sholatnya. Ada ketentuan waktunya, misalkan kita tugas itu dalam beberapa hari. Ya, untuk masalah waktunya ini masalah khilaf ulama ya. Ada yang membatasi 3 hari, ada yang lebih dari itu. Dan ini pembahasan masalah musafir ini, hukum-hukum yang berkaitan dengan safar, terutama masalah sholat, kemudian bagaimana jaraknya dan lain sebagainya, ini sangat kuat sekali perselisihan pendapat ulama di dalam masalah ini. Jadi Allahu a'lam bishawab, ya sangat luas lah masalah ini gitu ya. Sehingga kemudian kita tidak mengatakan harus begini, harus begitu. Ya, jadi intinya ada yang mengatakan 3 hari, ya, atau sampai berapa kali sholat, 18 kali dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Dan kemudian kalau misalkan kita dalam perjalanan, mana yang lebih baik, ya, kita menjama atau bagaimana? Jama itu ya pada asalnya tidak harus terikat dengan safar, ya. Jama itu adalah dalam kondisi masyaqqah, kemudian disyariatkan jama. Adapun qashar khusus untuk musafir. Nah, jadi kaidahnya kalau seandainya kita safarnya nih sebelum masuk waktu yang pertama, ya, misalkan kita mau safar jam 11 pagi atau siang, termasuk siang ya, jam 11 siang, berarti kan belum zuhur kan, maka afdolnya adalah dia jamak takhir saja nanti. Jadi dilakukan nanti di waktu asar, dia tarik zuhurnya ke waktu asar. Tapi kalau seandainya dia berangkatnya safarnya misalkan setelah zuhur, ya misalkan jam 1 atau jam 12 lewat, pokoknya waktu zuhur, maka ketika itu afdolnya adalah dia menjamak takdim. Ya, jadi sholat zuhur dulu, asarnya ditarik ke zuhur, baru setelah itu dia safar. Ya, jadi seperti itu. Dan kemudian ketika misalkan dalam perjalanan dia sudah menjamak sholatnya, ya, misalkan perjalanan dari Bandung ke Jakarta misalkan, dia sudah safar, sudah jamak nih zuhur dan asar, dan ternyata sampai sini, sampai Jakarta waktu asar masih dapat. Apakah kemudian dia harus mengulang sholat asarnya? Ya pada asalnya tidak perlu. Ya, karena dia sudah selesai sholat dia dengan menjamak itu. Tapi kalaupun seandainya Ustaz ternyata ada jamaah tuh di sana, saya pengen ikut sholat jamaah asar, ya nggak apa-apa, silahkan. Sunnah bagi dia. Ya, sunnah bagi dia. Jadi seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Bolehkah kita mendahan Pak kepada khotib karena kelamaan nanti imam kelamaan kan banyak imam kelamaan Iya. apa sih apa khotibnya harus tahu. Iya ya. Gimana ya? Iya. Ya pada asalnya tidak perlu seperti itu ya. Tidak perlu. Jadi sebenarnya ini bisa dibicarakan baik-baik sebelum kejadian gitu. Iya. 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 Ya saya pernah mendapati hal itu. Bahkan salah satu teman saya dulu mungkin lagi semangatnya dia dakwah gitu kan. Dia khutbah,
sampai lama, hampir sejam, bahkan mungkin sejam lah gitu. Sampai kemudian jamaahnya dehem-dehem seperti tadi. Tapi di sini ada kan diginiin. Gitu ya. Iya makanya gini, bagi khotib ya harus diperhatikan bahwasanya dia harus tahu waktu. Ya, harus tahu waktu. Walaupun ya secara asal khutbah itu adalah ringkas. Ya, sunnahnya khutbah itu adalah ringkas. Ya, cuma kemudian ya ada sebagian dai kita yang memang ingin menjadikan momen Jumat itu adalah untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Karena kalau dalam majelis-majelis kayak gini kan terbatas orang yang hadir kan. Sedangkan kalau Jumat kan yang hadir lebih banyak. Sehingga ini ada maslahat dakwah di sana. Ya, sehingga perlu kemudian menyampaikan khutbahnya lebih lama dari yang singkat, ya. Nah, lebih lama juga harus tahu waktu juga gitu. Ya maksimal setengah jam lah. Udah dengan muqaddimah, udah dengan penutup gitu. Maksimal setengah jam lah, jangan lebih dari itu. Ya, walaupun memang idealnya mungkin 10 menit, 15 menit udah banyak sebenarnya. Tapi maksimal taruhlah setengah jam. Ya. Kalau lebih dari itu ya sudah, itu juga enggak ini. Ya mudah-mudahan sih ya Allahu alam, saya nggak bisa jawab ini. Apakah ini termasuk adab gitu menyetop khotib suruh ini? Kecuali kalau memang khotibnya penyampainya udah ngawur ke sana kemari gitu kan, itu mungkin boleh wewenang DKM-nya gitu ya. Kalau memang penyampainya tidak benar gitu kan. Tapi kalau seandainya hanya karena waktu, ya mungkin lebih baiknya antisipasi Pak. Jadi ketika misalkan kita buat jadwal, ya dikasih note di situ bahwasanya maksimal sekian menit gitu ya, jangan lebih dari itu. Ya, dan saya pernah khutbah di satu masjid. Saya udah siapin materi karena saya sangat antusias nih di masjid ini harus dengerin apa yang kita sampaikan gitu. Karena ini kesempatan langka gitu saya sampaikan di forum itu. Sehingga saya udah nyusun materi yang kira-kira waktunya setengah jam lah gitu. Tapi pas saya naik mimbar, di situ ada tulisan maksimal 15 menit. Jadi saya bingung, waduh harus dipadetin nih kan, harus dipadatkan nih. Akhirnya saya padetin materinya, akhirnya ada hal-hal yang khawatir nanti salah paham gitu kan. Pas saya turun, saya bilang ke DKM-nya, itu emang dibatasi 15 menit, pendek sekali saya bilang gitu. Oh itu bekas lagi corona kemarin Ustaz, lupa diambil katanya. Waduh, tahu kayak gitu saya panjangin lagi gitu kan. Jadi salah paham. Ya, jadi seperti itu. Ya, khair insyaallah Pak ya gitu ya Pak. Kalau mendahem imam? Hah? Mendahem imam kelamaan kan tadi Pak? Mendehem imam. Iya, ya itu tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Dan bagi imam makanya harus selektif memilih imam itu seperti itu. Dan dulu pernah terjadi salah seorang sahabat Rasulullah SAW, saya lupa namanya apa, Mu'ad bin Jabal atau siapa gitu. Dia siapa? Mu'ad bin Jabal ya. Iya Mu'ad bin Jabal. Beliau keluar dari sholat karena dia ada hajat, ada keperluan, ini lama sekali. Lalu kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan munafik. Ya, langsung memvonis munafik. Lalu kau nggak terima ini jamaahnya, ngadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dia baca ayatnya panjang sekali, sedangkan saya ada hajat. Sampai-sampai Rasul menegur Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu pengen jadi fitnah wahai Mu'ad? Ketika kamu imam harus tahu, perhatikan kondisi jamaah kamu. Ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada orang yang punya keperluan dan lain sebagainya. Ya, jadi dalam salat berjamaah, ya salat wajib, maka ya bacaannya ya standar lah. Ya, jangan terlalu panjang. Ya. Adapun kalau mau sholat tahajud, sholat sendirian, mau sampai satu Al-Quran silakan satu malam. Iya silakan, nggak ada yang protes sendirian gitu. Tapi kalau berjamaah, ya maka harus diperhatikan maslahat jamaah yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang di belakang dulu. Ini mungkin dari pengalaman waktu SMP gitu ya. Jadi tadi ada disampaikan pas saya juga udah pernah itu mendengar kalau misalkan Rasulullah itu lupa sholat asar 2 rakaat. Iya. Terjadi perbincangan. Saya kira itu bukan di dalam sholat. Nah, bagaimana ketika kita ingin membenarkan cara sholat gitu? Bukan karena lupa. Jadi misalkan kalau lupa kan membaca subhanallah juga. Nah kalau misalkan imam itu salah dalam cara sholat, karena kejadiannya itu dia sholat taraweh. Kalau taraweh kan biasanya sholat kalau sendiri bisa suara lirik atau suara keras. Nah ketika jamaah kan biasanya keras gitu.
Lah dia ketika SMP itu kan kayak kan untuk imam itu kayak asal-asalan, maksudnya kayak kamu aja lah gitu kan. Iya. Nah ketika jadi imam itu bacaan rakaat pertama kedua itu suaranya keras, tapi rakaat ketiga dan keempatnya itu kecil. Nah ada teman itu mengatakan subhanallah tapi dia nggak paham gitu. Apakah itu perlu dibenarkan dengan bahasa bicara atau enggak? Oh iya, dikerasin suaranya, oh iya. Iya, hoi kan karena imamnya juga temen gitu kan. Iya, Allah alam bisawab. Ya, dalam hal ini insya Allah nggak sampai harus kemudian diingatkan. Ya, karena menjaharkan suara itu hukumnya juga sunnah. Ya, menjaharkan hukumnya sunnah. Jadi tidak sampai kemudian membahayakan sholat dia. Ya, walaupun afdolnya tentu dengan menjaharkan gitu ya. Dan memang familiarnya seperti itu gitu. Ya, jadi tidak harus kemudian sampai ditegur, apalagi sampai di apa namanya disuruh mundur gitu ya. Enggak ya. Insya Allah tetap sah sholatnya. Dan ini jadi pembelajaran untuk kita. Ya, bahwasanya seorang jadi imam itu harus ada ilmunya. Enggak sembarangan mentang-mentang udah bisa mimpin tahlil terus jadi imam, mentang-mentang udah pergi umroh langsung dimajuin jadi imam gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Paham ya, ya? Ya, barakallahu fiikum. Menyambung yang tadi sebentar Ustaz. Kan ada juga kan sholat siang kan ada nggak pakai mic ya Pak Ustaz kan? Iya. Karena kalau jamaahnya banyak ya. Iya. Misalnya ada jamaah lain yang nyambung Allahu Akbar kan imamnya pelan tuh kan ada begitu. Disambung Allahu Akbar katanya. Takut yang lain nggak ini kan apalagi kalau sujud kan nggak tahu kalau udah bangkit gitu. Iya, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Zaman dulu bahkan imam yang pelan gitu. Iya, bahkan zaman sekarang masih gitu di Masjid Haram, Masjid Nabawi kan pakai apa Bilal istilahnya kan. Iya. Itu enggak. Dan ini juga ya sebenarnya kalau untuk di kita sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Ini masalahnya di imam. Kenapa suaranya nggak keras ketika takbir gitu kan? Ya kadang ada sebagian imam yang kayak gitu, suaranya pelit banget gitu kan. Ketika takbir nggak kedengeran. Bahkan sholat Jumat juga sering kita dapati ada imam yang kayak gitu. Nah ini boleh misalkan sebagian yang lain dari makmum misalkan kemudian mengeraskan suaranya supaya kedengaran dari yang apa oleh yang lainnya. Ya ini nggak apa-apa insya Allah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini tuh, ketika kita sholat kaki kita gatal nih. Iya. Terus kita angkat kaki kita garuk itu batal nggak? Iya nggak apa-apa insya Allah. Nggak apa-apa. Angkatnya nggak sampai kepala kan. Nggak apa-apa insya Allah. Nggak apa-apa. Ya sesuai keperluan. Apakah di tangan atau mungkin di sini atau di kaki, ya harus diangkat gitu. Atau mungkin harus digaruk pakai kaki gitu. Nggak masalah. Ya yang penting sesuai dengan kebutuhan dan itu gerakan yang dibolehkan ya untuk suatu keperluan. Bahkan Rasul ya sambil buka pintu, sambil gendong cucunya Umamah, ya sambil apa membiarkan Hasan Husain kuda-kudaan di atas punggungnya dan itu sudah banyak gerakan tapi untuk suatu keperluan ya. Apalagi hanya sekedar menggaruk walaupun mungkin harus sambil diangkat kakinya karena tangannya nggak nyampe gitu kan. Maka insya Allah nggak apa-apa sebatas keperluan itu. Allahu a'lam bishawab. Keseringan itu harus ini sering mandi. Silakan akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ada dalilnya bahwasanya ketika kita jadi makmum kemudian imam yang maksudnya imam kita itu bacanya misalnya Al-Fatihahnya itu tidak baik gitu Ustaz. Sedangkan kita sebagai makmum ada sebagai makmum yang dia lebih mampu jadi bacanya lebih baik. Apakah benar makmum yang sebenarnya mampu ini yang seharusnya dipilih menjadi imam bisa membatalkan sholatnya gitu Ustaz? Bisa membatalkan? Sholatnya, maksudnya sholatnya seharusnya si makmum yang mampu ini buat jadi imam Iya. batal sholatnya gitu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya tadi kan kita hurufnya salah, misalnya ta sama po gitu misalnya salah gitu kebalik misalnya. Itu gimana Ustaz? Tapi kita nggak mengetahui maknanya gitu Ustaz. Iya, pertama terkait masalah imam tadi. Ya sekarang kita
harus tahu dulu bahwasannya misalkan kita sholat di suatu masjid ya, yang mana masjid itu biasanya sudah ada imam tetap atau imam rawatibnya, dan kita katakanlah kita lebih bisa baca Al-Qur'annya, lebih bagus bacaannya, lebih bagus tajwidnya, kemudian kita hadir di masjid itu untuk sholat. Jangan kemudian kita nyelonong jadi imam, ya ini nggak boleh, secara adab nggak boleh, ya berarti kan kita nyelonong di rumah orang, kecuali kita dipersilahkan, silahkan jadi imam, maka baru kita maju, ya. Ketika apalagi kalau kita ketahui di masjid itu imamnya nggak beres bacaannya, dan ketika kita hadir di situ kita dipersilahkan, maka nggak usah nolak, nggak ada basa-basi di situ, udah deh antum aja silakan. Enggak, kamu tuh udah dipersilahkan dan antum memang yang lebih bagus bacaannya daripada si imam tetap ini, silakan maju langsung, ya. Nah ketika kemudian antum menolaknya, sedangkan antum tahu imamnya ternyata nggak beres bacaannya, bahkan bisa jadi merubah makna atau ngawur bacaannya, hurufnya, misalkan alhamdulillahirabbil alamin gitu kan, ada begitu kan, ya. Ya ini antum maju, ya ketika memang dipersilahkan. Tapi kalau tidak dipersilahkan, Allahu a'lam yang ana fahami, kita nggak boleh maju. Dan ketika memang kita ketahui di masjid itu ternyata imamnya bacaannya sampai merusak makna, nggak benar gitu kan, dan kemungkinan kecil kita akan dimajukan suruh jadi imam, ya sudah kita cari tempat lain, ya karena khawatir ya justru nanti akan membatalkan sholat dengan bacaan-bacaan dia, atau mungkin dengan imamnya yang memang tidak paham tentang bagaimana seharusnya jadi imam, ya. Jadi itu seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Terus yang kedua apa tadi? Oh ya, terkait makna gitu ya. Ya intinya ya kalau memang bacaannya salah, ya barisnya apalagi hurufnya salah, ini termasuk, jadi kalau dalam ilmu tajwid ada al-khata' jali gitu ya, ada kesalahan-kesalahan yang jelas, yang berat, ada kesalahan-kesalahan ringan. Nah terkait kesalahan-kesalahan yang berat seperti misalkan mengganti huruf, mengganti baris gitu kan, yang itu tentu merubah makna ya, walaupun kita nggak tahu maknanya, tapi itu termasuk kesalahan yang besar, merubah huruf, merubah baris ya, sehingga perlu kita perbaiki bacaan imam, ya jangan kemudian kita biarkan, ya. Jadi seperti itu, Allahu a'lam. Silakan Akhi. Tadi yang nyambung pada nih, biasanya ketika kita tadi gatel garam gitu kan, kita dari kecil di sekolah diajarin yang katanya tiga kali. Iya. Jadi kadang kita masyarakat kalau ada HP-nya bunyi gitu di kantong gitu mau batin nggak berani, atau ada staff yang kosong, kadang kita bergerak karena disalahin itu kan batal lebih 3 kali. Kadang ada yang jadi imam juga suka disalahin gitu, itu gimana? Iya, kita sudah sempat bahas ini ya di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasannya memang benar bergerak lebih dari 3 kali bisa merusak sholat, tetapi kalau memang gerakan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada hajahnya, tidak ada kepentingannya. Tapi saat gerakan itu ada kepentingannya, ada keperluannya, maka ini dibolehkan, bahkan lebih dari 3 kali nggak masalah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bergerak berkali-kali nyolek kakinya Aisyah radhiyallahu anha ketika mau sujud, ya karena rumahnya sempit, kaki Aisyah radhiyallahu anha menjulur di tempat sujudnya Rasul, sehingga Rasul perlu mencoleknya supaya Aisyah menekuk kakinya ketika mau sujud. Dan ketika Rasul bangkit dari sujud, colek lagi supaya Aisyah lurusin kakinya biar nggak keram gitu ibaratnya. Itu udah berapa kali. Bahkan Aisyah sempat terkunci di depan kamarnya, di depan rumahnya, dan minta dibukakan. Rasul lagi sholat, Rasul jalan ke depan, buka, kemudian mundur lagi. Bahkan ada sebagian sahabat ya yang ketika sholat sambil megang kekangan tali kendaraannya, tali ontanya, ya biar nggak lari, ya. Kalaupun lari sampai kemudian diambil lagi dan kemudian dia berjalan mundur, tidak sampai membelakangi kiblat. Ini udah banyak gerakan gitu, yang semua gerakan itu ada hajahnya, itu boleh, ya. Apalagi kalau misalkan lagi sholat di muka kita ada nyamuk gitu kan, 3 kali gerakan nggak boleh. Gimana nyamuk udah gemuk banget ini. Gitu. Akhirnya kan nggak khusyuk kita gitu. Atau misalkan kita lagi sholat di rumah misalkan, kemudian ada anak kita megang colokan mau kesetrum, masa iya nggak boleh kita ambil? Kita selamatkan anak kita jatuh dari kasur atau mau jatuh, iya kan? Itu semua gerakan-gerakan yang dibolehkan walaupun lebih dari 3 kali, dengan syarat apa, ada keperluan, ada hajah. Jadi seperti itu. Itu ya. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Ada lagi?
kita pakai sorban yang terlalu besar kan kayak berselimut gitu berarti salah gitu. Enggak, kalau sorban enggak masuk. Dia berselimut itu maksudnya dari kepala. Bukan cuma di pundak, dari kepala terus menjulur sampai ke bawah dan bagian tangan masuk ke dalamnya. Jadi nggak ada untuk tempat tangannya, nggak ada tempat untuk lengannya. Beda seperti yang dipakai oleh Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Ya rata-rata imam di sana pakai mishlah namanya. Ya mishlah itu sesuatu yang disampirkan di sini, tapi ada tempat lengannya. Ya makanya mereka itu biasa kalau pas lagi di luar forum sholat, kadang mereka tangannya nggak masuk sini, atau kalaupun masuk satu gitu kan, yang satu di dalam. Tapi ketika sholat mereka masukkan semua tangannya untuk menghindari sadel. Dan kalaupun dia hanya cangkutkan sini nggak masalah karena tidak menutup kepala. Ya, tidak menutup kepala. Yang tidak boleh adalah dijulurkan dari tutupan kepala sampai kemudian mengalir ke bawah. Ya, ini yang nggak boleh. Hukum pakai tutup kepala ini dalam sholat gimana ya? Adab aja apa gimana? Ya Allah alam, yang saya tahu mubah saja. Mubah. Ya, Allah alam. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Oh ya, Masya Allah. Yang ditunggu-tunggu dari tadi nih. Ayo. Kan kata Pak Ustadz kalau doa itu kalau dijawab lagi sujud ya Pak Ustadz. Iya. Nah, doa saya alhamdulillah dijawab, tapi itu sholat sunnah atau sholat wajib ya Pak Ustadz? Untuk semua sholat. Oh, untuk semua Iya. sholat. Sholat wajib, sholat sunnah dianjurkan memperbanyak doa ketika kita sujud. Jangan lupa diamalin ya. Maksudnya sholat wajib. Iya. Doanya apa? Minta doa apa biasa kalau lagi sujud? Pacaran ya Ustaz. Hah? Nggak boleh. Orang ini gimana? Iya. Orang ini mana sih? Nggak boleh seuzon ya. Iya. Iya. Orang dia ngomong kok. Seuzon kok. Orang dia Seuzon. ngomong sendiri. Seuzon. Seuzon. Orang ini Iya. gimana? Khair insyaallah ya. Iya cukup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan jangan lupa diamalkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa beragama dengan baik ya, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian kita doakan juga untuk para muhsinin ya, mereka-mereka yang kemudian bisa menyiapkan makanan, dan bahkan Pak DKM ya yang sudah bisa menyiapkan tempat ya, mengizinkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan balasannya baik di dunia maupun di akhirat dengan balasan yang terbaik ya. Barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.